Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferawati dari jurusan PAI semester 4 kelas E dengan NIM 23121162. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan komponen tujuan dalam kurikulum. Pembahasan pertama itu ada pengembangan tujuan kurikulum. Menurut Maurice Johnson 1967 mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat tujuan belajar yang berstruktur, sehingga arti tersebut kurikulum berkenaan dengan tujuan, bukan dengan kegiatan. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu ada hierarki tujuan kurikulum. Yang pertama itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tujuan nasional. Yang bagian A, pengertian tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang diinginkan untuk dicapai di seluruh negara yang dilandasi oleh falsafah negara tersebut. Sifat tujuan ini ideal, menyeluruh, dan berfungsi sebagai induk bagi tujuan lain di bawahnya. Kemudian ada tujuan dan manfaat tujuan nasional dalam kurikulum. Jadi tujuan kurikulum pendidikan Indonesia adalah untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas, cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan global. Tujuan ini dimaksudkan dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi semua siswa. Oke, kemudian ada manfaat tujuan nasional dalam hierarki tujuan kurikulum, yaitu untuk memberikan arahan yang jelas, memastikan keselarasan dengan kebijakan pemerintah, serta menciptakan kesetaraan pendidikan di seluruh negara. Tujuan ini juga membantu dalam pengembangan kompetensi siswa, memperkuat identitas nasional, dan menyusun kurikulum yang berstruktur serta relevan dengan kebutuhan bangsa. Kemudian yang C itu ada fungsi tujuan nasional. Yang pertama itu sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum, dan yang kedua mengarahkan pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan keadilan pendidikan. Selanjutnya ada contohnya tujuan nasional. Yang pertama itu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan contoh adalah menyediakan ruang beribadah, membentuk budaya sekolah agar peserta didik memiliki akhlak dan sopan santun yang baik. Selanjutnya ada tujuan institusional. Yang A, pengertian tujuan institusional. Nah, jadi setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tujuan institusional sendiri yang merupakan penjabarannya dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Nah, jadi tujuan institusional ini lebih kognitif daripada tujuan pendidikan nasional tadi. Nah, tujuan ini juga dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Kemudian ada tujuan dan manfaat tujuan institusional. Nah, tujuannya itu yang pertama mengembangkan potensi peserta didik, dan yang kedua meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mempersiapkan generasi yang berkarakter. Kemudian manfaatnya yang pertama,
Peserta didik mendapatkan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi dalam kehidupan sosial dan profesional. Yang terakhir, pendidikan institusional ini membantu individu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai masalah. Kemudian selanjutnya ada fungsi tujuan institusional. Yang pertama, mengarahkan pengembangan kurikulum. Yang kedua, menjamin kualitas pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi lulusan. Kemudian selanjutnya ada contoh tujuannya. Misalnya, sebuah universitas bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi. Nah, di bidang teknik, kemudian siap bekerja di industri dan dapat berkontribusi pada inovasi teknologi. Yang ketiga, itu tujuan kurikuler. Nah, pengertian tujuan kurikuler ini ialah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran di sekolah. Jadi tujuan kurikuler pada dasarnya adalah tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap kurikuler harus mendukung dan mengarahkan pencapaian tujuan konstitusi. Kemudian ada tujuan dan manfaatnya. Salah satu tujuan utamanya ialah mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki di dunia kerja sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. Dan manfaatnya itu, yang pertama ada pendidikan kurikuler memberikan fondasi yang kuat bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi untuk siap menghadapi dunia profesionalnya. Terus yang selanjutnya itu ada fungsi tujuan kurikuler. Nah, fungsi tujuan utama kurikuler ini adalah untuk menetapkan standar atau capaian yang harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap jenjang pendidikan. Nah, ini memberikan acuan ya dalam penilaian dan evaluasi hasil belajar. Kemudian ada contohnya. Jadi contohnya itu dari tujuan kurikuler seperti pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi tujuan umumnya itu mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia kepada siswa untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, tujuan khususnya siswa dapat menulis teks cerita fiksi yang memiliki struktur yang baik. Nah, kemudian yang keempat ada tujuan instruksional. Nah, pengertian tujuan instruksional ini ada beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa tokoh ya, seperti tokoh Robert pada tahun 1962 yang mendefinisikan tujuan instruksional adalah sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa sesuai dengan kompetensi. Nah, kemudian ada menurut Fred Percival dan Henry Ellington pada tahun 1984 yang mendefinisikan tujuan instruksional adalah suatu pernyataan yang jelas. Jadi menunjukkan penampilan keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari proses pembelajaran atau proses belajar. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, itu guru mempunyai arahan untuk memilih bahan pelajaran. Kemudian memilih prosedur atau metode mengajar. Nah, kemudian siswa mengetahui arah belajarnya. Jadi, kemudian setiap guru mengetahui batasan-batasan tugas dan wewenangnya mengajarkan suatu bahan sehingga diperkecil kemungkinan timbulnya celah atau saling menutup antara guru. Nah, tujuannya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tujuan instruksional umum. Jadi tujuan instruksional umum itu adalah pernyataan yang menggambarkan hasil pembelajaran yang lebih luas dan tidak terlalu terperinci. Nah, kemudian ada tujuan instruksional khusus. Jadi tujuan ini adalah pernyataan yang menggambarkan hasil pembelajaran yang spesifik dan terukur.
Nah, kemudian ada fungsi tujuan instruksional. Nah, yang pertama menentukan arah pembelajaran, dan yang kedua meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga mengembangkan kurikulum. Nah, adapun contohnya, contoh tujuannya yaitu yang pertama tujuan instruksional umum. Siswa dapat menjelaskan konsep dasar matematika dengan benar. Dan yang kedua itu ada yang khususnya, siswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis sudut dalam geometri. Ya, kemudian saya akan menjelaskan selanjutnya tentang taksonomi tujuan. Jadi, taksonomi tujuan pendidikan adalah suatu sistem pengelompokan atau klasifikasi tujuan pembelajaran untuk digunakan untuk merancang, mengorganisir, dan mengevaluasi hasil belajar. Jadi taksonomi yang paling terkenal ini itu disebut dengan taksonomi Bloom ya. Jadi taksonomi Bloom ini membagi tujuan pembelajaran ke dalam 3 domain utama, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, yang pertama itu ranah kognitif atau domain kognitif. Itu mencakup perilaku yang berfokus pada aspek intelektual seperti pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan berpikir. Nah, kedua itu ada ranah afektif, berisi perilaku yang lebih menekankan pada aspek perasaan dan emosi seperti sikap, nilai, dan cara seseorang beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu kemudian terakhir ada ranah psikomotor atau domain psikomotor. Itu mengacu pada perilaku yang berhubungan dengan keterampilan fisik seperti menulis, mengetik, berenang, dan mengoperasikan alat dan mesin. Selanjutnya ada pengertian indikator pencapaian tujuan dan fungsinya. Nah, indikator pencapaian tujuan adalah kriteria atau tanda yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, indikator ini memberikan gambaran jelas dan terukur mengenai hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Fungsinya yang pertama untuk mengukur kemajuan pembelajaran, dan yang kedua menilai keberhasilan pembelajaran. Dan kemudian ada langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Jadi identifikasi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pertamanya adalah memastikan bahwa tujuan pembelajaran yang akan dicapai sudah jelas dan spesifik. Nah, jadi tujuan tersebut harus mencakup pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran. Nah, contohnya itu tujuan pembelajaran bisa berupa seperti siswa dapat memahami konsep hukum Newton atau konsep hukum lainnya. Nah kemudian yang keenam ada cara merumuskan tujuan. Jadi identifikasi tujuan umum dan spesifik tujuan umum, menyusun tujuan pembelajaran dalam skala yang lebih luas, seperti membekali siswa dengan kompetensi dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari atau untuk dunia kerja. Oke, tujuan spesifiknya itu merumuskan tujuan yang lebih terperinci, terukur, dan terkait langsung dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam konsep materi atau dalam konteks materi atau topik tertentu. Nah, kemudian contoh tujuan umum, siswa dapat menguasai dasar-dasar matematika untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan spesifiknya, siswa dapat menghitung persen dalam soal kehidupan sehari-hari.